Makanya kalau kita meninggal dunia, ya kan, yang menjadi bekal itu cuma amal. 3 yang ikut bersama orang ketika akan dikuburkan. Yang pertama maluhu wa ahluhu. Yang ketiga wa amaluhu. Jangan tertipu oleh dunia, Bapak-Bapak Ibu. Jangan tertipu oleh dunia. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Ketika kita akan diantar ke alam barzakh, hanya 3 yang ikut bersama kita. 2 pulang ke rumah, 1 hanya ikut bersama kita ke alam barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah. Jamaah gerakan salat subuh berjamaah Ujung Batu. Sama-sama kita muliakan pengurus gerakan salat subuh berjamaah Ujung Batu. Dalam hal ini diketuai oleh Bapak Haji Joni. Berarti kemarin aku bertemu beliau, dia menyambut, diajak mana Pak Joni? Masya Allah, biasa. Ya. Beliau kemarin sambut Allah, siapkan hotel. Terus kemudian diajak makan di tempat rumah makan cobek. Masya Allah, sambal luar biasa, sampai pedas-pedas makan. Kena ceramah belum di situ sama Pak Joni. Jadi, iya. Memang tukang ceramah. Betul. Jadi aku lebih dulu diceramahin beliau di situ. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan beliau panjang umur, berkah berlimpah dan insya Allah ya sehat selalu. Kemudian sama-sama kita hormati dan kita muliai pengurus masjid, imam masjid kita, dan selanjutnya bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, pengurus-pengurus masjid yang lain yang berkesempatan hadir pada pagi ini kok. Dan seterusnya ada Bapak Camat ini ya. Alhamdulillah Pak Camat. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Camat bisa hadir bersama kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Pak Camat beri umur panjang, berkah berlimpah, sehat keluarganya semua insya Allah. Seterusnya tidak disebut nama, tidak dibawakan gelar, godam kocik tua muda, laki-laki padusi, anak-anak, orang tua. Aku hormati, mudah-mudahan pagi ini Allah berikan berkah berlimpah, Allah turunkan rahmat di masjid yang kita cintai ini atas niat kita bersama-sama untuk hadir bersemangat dalam rangka gerakan salat subuh berjamaah ya Ujung Batu di Masjid Darus Salam ini. Insyaallah, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Di dalam suatu kisah, jadi pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW akan menunaikan salat subuh. Mungkin kisah ini bapak-bapak ibu-ibu juga sudah pernah mendengar, tidak ada salahnya kita ulang kembali. Nabi suatu ketika akan menunaikan salat subuh berjamaah dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba kemudian
Nabi melihat ada salah satu sahabat beliau yang tidak ikut sholat, belum datang, belum sampai. Nabi punya kebiasaan kalau sebelum sholat nengok ke belakang, lalu kemudian kalau ada beberapa orang sahabat yang belum datang, beliau tunggu. Jadi ditunggu. Jadi nggak usah cepat-cepat. Ini suatu bukti dalil bahwa sholat subuh itu tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting jangan sampai terbit matahari dulu sholat. Ya, nggak apa-apa, ditunggu. Kita dihimbau sampaikan sama Bapak imam kita, nggak apa-apa, kita tunggu. Kenapa? Karena begitu hebatnya pahala sholat subuh. Nah, ada satu sahabat yang tidak hadir atau belum datang. Nabi tanya kepada sahabat yang lain, mana si fulan? Nama beliau adalah Sya'ban. Siapa namanya? Sya'ban. Sahabat yang lain menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah. Baik, ditunggu oleh Rasul. Ditunggu sampai dalam riwayat kisah ini dikatakan hampir-hampir matahari terbit, Sya'ban belum juga datang. Karena khawatir matahari akan terbit, Nabi kemudian memimpin salat subuh berjamaah bersama-sama. Selesai salat subuh berjamaah, Nabi melihat lagi ke belakang, mana Sya'ban? Mana Sya'ban? Tidak tahu ya Rasulullah. Sampai sekarang Sya'ban belum muncul. Selesai sholat, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang tahu rumah Sya'ban? Saya tahu ya Rasulullah, kata salah satu sahabat. Ayo antarkan aku ke sana, kita silaturahim, kita tengok Sya'ban, apa yang terjadi dengan Sya'ban. Nah, begitu para sahabat dan Rasulullah SAW. Tapi kalau kini, bentuk itu tidak tahu, untuk jemaah mana yang hadir dan tidak hadir, apa saja. Semuanya banyak, ada yang hadir gitu. Nah, tapi karena masih waktu itu hafal Rasulullah sahabat yang hadir dan tidak, ya, akhirnya Nabi berangkat ke rumah Sya'ban. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dikisahkan dalam kisah ini Nabi bersama para sahabat menempuh perjalanan ke rumah Sya'ban dari selesai sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi sampai di rumah Sya'ban itu hampir waktu duha, atau setengah riwayat mengatakan sudah masuk waktu duha. Ini kurang lebih perjalanan berarti berapa jam? 2,5 jam ya. Perjalanan 2 jam, anggaplah 2 jam. Jadi kalau perjalanan jalan kaki 2 jam dari Masjid Darussa'adah ke mana itu? Dari Masjid Darussa'adah ke Darussalam ke mana dari sini? Pasir Pemalayan 2 jam. Perjalanan jalan kaki sini ke Pasir Pemalayan 2 jam ya. 30 kilo perjalanan. Nah, kalau ada ibu-ibu jalan kaki itu dari Pasir Pemalayan sholat berjamaah ke Masjid Darussalam. Itulah perjalanan yang dilakukan oleh Sya'ban untuk berjuang. Saking cintanya beliau melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW. Tapi kalau kini ada harus waktu itu. Kenapa? Karena masjid hampir berapa kilo ada masjid, ya kan? Berapa kilo sudah ada masjid? Jarak 5 kilo ada masjid. Jarak 5 kilo ada masjid. Singkat cerita, sampailah Rasulullah di rumah Sya'ban. Assalamualaikum, keluar istri Sya'ban. Saya ya Rasulullah, kaget istri Sya'ban keluar, kemudian langsung bercerita tanpa ditanya oleh Rasul. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Sya'ban suami saya sebelum sholat subuh atau dini hari pagi tadi beliau sudah meninggal dunia. Masya Allah, bapak-bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Hanya meninggal dunia yang membuat Sya'ban untuk tidak datang sholat subuh berjamaah. Padahal ini bukan sholat subuh saja. Dalam kisah itu dikatakan bahwa Sya'ban ini adalah salah satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, termasuk sholat subuh 5 waktu sehari. Sehingga Sya'ban punya kebiasaan kalau dia duduk, ya, kalau dia duduk di masjid, dia duduk di pojok duduk, dan selalu duduk di sini. Nah,
Karena dia nggak mau mengganggu jemaah yang lain. Begitu datang selalu duduk di pojok. Kurang lebih seperti Pak Haji ini. Pak Haji Sunnah kan kalau saya tengok kemarin sholat subuh selalu di pojok sini, pernah di sini. Ya. Itu sebagian ulama mengatakan itu menjadi tanda bahwa di mana tempat duduk kita besok di masjid itu akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa kita dulu di dunia pernah sholat berjamaah di masjid. Tempat kelima itu akan menjadi saksi, tempat duduk kita, tempat bersandar kita itu akan menjadi saksi musuhnya. Tapi kemudian istri sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, namun ada sesuatu hal yang ingin aku tanyakan kepada engkau. Kenapa? Karena saat sakratul maut suamiku ya Rasulullah ada yang aneh terjadi kepada beliau. Apa itu? Ada beberapa ungkapan, keluhan. Saya khawatir ya Rasulullah, ada apa ini? Saya khawatir kalau beliau ini meninggal bukan dalam keadaan husnul khatimah. Itulah kurang lebih seperti itu. Tiba-tiba kemudian Rasulullah bermenung sejenak, datanglah Jibril membacakan surah Al-Qaf, ya, surah ke-50 ayat ke-22. Nah, Nabi kemudian berkata kepada istri Sya'ban, wahai istri Sya'ban, tahukah engkau apa yang diungkapkan oleh Sya'ban? Istri Sya'ban mengatakan, ya Rasulullah, ada sesuatu yang aneh dari ungkapan suamiku ketika akan meninggal saat sakratul maut. Yang pertama, suamiku selalu mengucapkan, aduh kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, aduh kenapa tidak baru. Yang ketiga, aduh, jadi mengeluh, aduh kenapa tidak semua. Nabi kemudian mengatakan kepada istri Sya'ban, yang pertama keluhan suami engkau, aduh kenapa tidak lebih jauh. Di saat-saat sakratul maut itu Allah akan memperlihatkan semuanya kepada kita, baik sebelum kita meninggal dunia maupun nanti setelah meninggal dunia. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, summa istaqamu, kemudian mereka ini istiqomah dengan ucapan Allah tadi. Ini kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, ini adalah orang yang istiqomah dalam berzikir. Di dalam tafsir yang lain, ini adalah bukti keimanan yang dipertahankan sampai sakratul maut. Keyakinan tauhid bertahan hingga sakratul maut. Nah, udah ada, apalagi tauhid ditawar-tawar dengan meminum tua lalu dikasih hadiah mobil. Wah, sekarang lagi viral kan? Dapat tuh kemarin dikirim sama Pak Joni. Jadi ada orang ditawarin minum tua satu teguk aja, nanti dikasih hadiah mobil satu BMW, satu mobil BMW. Mau ibu-ibu bapak-bapak? Masya Allah, ditukar akidah dengan itu, ya kan? Nah, orang yang beriman, ya, yang menyebut Allah dan mempertahankan keimanannya istiqamah hingga kemudian datang sakratul maut. Lalu kemudian orang ini nanti ala takhafu, ya, tatanazzalu alaihimul malaika, diturunkan oleh Allah malaikat. Allah turunkan malaikat kepada orang ini di saat sakratul maut. Apa kata malaikat ini kepadanya? Ala takhafu wa la tahzanu, jangan takut. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah bimbang. Kata malaikat itu, adu saja. Kurang lebih seperti itu kalimat malaikat ini kepada kita saat sakratul maut, orang yang beriman tadi. Nah, lalu kemudian malaikat ini memberikan informasi kepada kita. Apa kata beliau? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada kabar gembira dari Allah untuk apa itu? Surga. Sebagaimana Allah telah menjanjikan. Janji Allah itu pasti. Sehingga bergembiralah orang yang sakratul maut tadi, ya,
Di saat-saat seperti itu datanglah malaikat Israel. Ya, kalau dia adalah orang beriman, dia kepakkan sayap sebelah kanan, maka terlihat dan tergambarlah gambaran apa dan bagaimana keadaannya nanti setelah meninggal dunia. Tampaklah surga, tampaklah ganjaran-ganjaran yang luar biasa tadi. Dan ini yang terjadi kepada Sya'ban. Itu yang dilihat oleh Sya'ban, kata Rasulullah SAW. Jadi Sya'ban melihat bahwa setiap pagi Sya'ban berjalan dari rumahnya ke masjid kurang lebih 2 jam perjalanan, dan Allah memperlihatkan gambaran bagaimana pahala salat subuh berjamaah ke masjid itu. Dan itulah yang membuat Sya'ban menyesal semenyesal-menyesalnya. Ampun, jangan lebih jauh rumahnya daripada gua. Kalau lebih jauh lagi rumahnya kan lebih besar lagi pahalanya. Kenapa rumahku tidak lebih jauh lagi itu? Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kalau hanya dengan perjalanan yang kurang lebih 2 jam ini saja pahalanya sebesar itu luar biasanya, kenapa tidak lebih jauh lagi? Menyesal Sya'ban. Kemudian yang kedua, Sya'ban mengungkapkan kalimat, kenapa tidak yang baru? Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Sya'ban punya kebiasaan. Jadi di Arab itu kadang-kadang musim dingin datang. Begitu musim dingin datang, itu luar biasa menyengat, yang sampai itu langsung kita. Betul ya, kalau bapak-bapak yang sudah berhaji atau umrah, itu kalau kita pergi ke Madinah itu kalau datang musim dingin, kering sampai telapak kaki kita pecah-pecah. Betul ya? Itu luar biasa dingin, menyayat sampai ke tulang. Nah, suatu ketika Sya'ban perjalanan dari rumah ke masjid, di tengah jalan Sya'ban melihat seseorang yang kedinginan, hampir mati karena kedinginan. Sya'ban punya kebiasaan, ya, sebelum berangkat ke masjid memakai jaket tebal 2 lapis. Biasanya yang baru, yang bagus di dalam, yang kurang bagus atau yang usang di luar, dilapis 2. Nah, ketemu dengan seseorang yang kedinginan tadi, spontan Sya'ban kasihan kepadanya, lalu kemudian dia membuka jaket itu yang bagian luar, yang usang tadi, lalu kemudian dikasihkan kepada orang yang kedinginan tadi. Dalam kisahnya Sya'ban mengajak orang ini ikut sholat berjamaah bersamanya ke masjid, hingga orang ini selamat dari kematian. Dan inilah yang dilihat oleh Sya'ban. Ganjaran pahala ini dilihat dan diperlihatkan oleh Allah kepada Sya'ban saat-saat Sakratul Maut. Dan Sya'ban melihat betapa hebat ganjaran pahala itu, sehingga Sya'ban pun menyesal. Masya Allah, aduh, kenapa tidak yang baru saya berikan? Padahal jaket itu kan ada 2, yang satu di luar rusak, yang di dalam baru. Kenapa yang tidak baru saya kasihkan? Sya'ban menyesal. Lalu kemudian yang ketiga, aduhnya Sya'ban yang ketiga adalah Sya'ban punya kebiasaan, karena saking jauhnya perjalanan ke masjid dan kembali pulang ke rumah, Sya'ban punya kebiasaan membawa bekal. Kalau kita di sini bekalnya sudah disiapkan, Masya Allah ya, makan bersama nanti setelah ini. Nah, Sya'ban punya bekal, roti. Sehingga setelah selesai sholat subuh, Sya'ban pulang ke rumah, nanti di pertengahan jalan lapar, dia berhenti kemudian memakan sarapan roti itu. Tiba-tiba datang seorang pengemis minta roti Sya'ban. Lalu Sya'ban spontanitas dibagi 2 rotinya, 1 dikasih kepada pengemis itu, 1 dimakan oleh Sya'ban. Gambaran inilah ibu-ibu, bapak-bapak yang dilihat oleh Sya'ban. Di saat Sakratul Maut Allah memperlihatkan ganjaran, walaupun roti setengah potong itu yang diberikan oleh Sya'ban kepada pengemis, dilihat oleh Sya'ban ganjaran pahala yang luar biasa itu, dan itu pun membuat Sya'ban menyesal. Masya Allah, aduh, kenapa tidak semuanya yang saya berikan? Jadi begitulah besok di akhirat, saat-saat Sakratul Maut, hadirin semuanya, kita semua akan menyesal. Bahkan seorang sahabat Rasulullah SAW, Sya'ban saja, ya, sahabat Nabi, hidup bersama Rasulullah di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak pernah tinggal sholat berjamaah, insya Allah dijamin masuk surga. Itu pun sahabat masih menyesal. Siapa lah awak ini kan? Ya kan?
Amal apa yang kita lakukan hari ini? Bagaimanalah besok penyesalan kita saat-saat sakaratul maut sekiranya kita tidak memaksimalkan amalan-amalan kita. Mohon maaf bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya uang banyak, kebetulan Allah limpahkan rezeki berlimpah kepada bapak ibu, lalu kemudian Allah kasih semuanya dalam bentuk materi. Kira-kira mana yang lebih kaya dengan Abdurrahman bin Auf? Kira-kira mana yang lebih kaya dengan Utsman bin Affan? Bahkan dengan Abu Bakar As-Siddiq? Lebih kaya mereka, Pak. Setengah riwayat mengatakan penghasilan mereka saja, Abdurrahman bin Auf itu penghasilannya kurang lebih 1 bulan 1,3 miliar per bulan. Kalau dikurskan rupiah sekarang, mana yang lebih kaya? Di seluruh Indonesia penghasilan 1,3 miliar per bulan. Utsman bin Affan 300 juta per bulan kalau dikurskan penghasilan. Ada loh, kalau coba tuh banyak yang kaya-kaya. Itu pun Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia, kain kafannya siapa yang menyediakan? Yang menyediakan kafannya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu menandakan bahwa sebelum Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, semua hartanya sudah diberikan untuk kepentingan agama Islam. Sudah tidak ada lagi yang tinggal, tidak ada lagi yang bisa dihisap di dunia. Semua sudah habis diberikan untuk Allah. Kalau dia panjang hisap apa? Ya kan? Ya Pak Haji, Masya Allah. Sebelum meninggal dunia, rumah besar, harta berlimpah, mobil banyak, ya kan? Nah, begitu meninggal dunia, karena setiap orang tidak pernah merasakan akan meninggal dunia. Setiap orang, kira-kira ibu-ibu merasa akan meninggal dunia besok pagi atau besok. Nah kan? Pasti setiap kita ini merasa umurnya akan panjang terus, betul? Oh, gitu. Jarang orang yang merasakan nanti dia akan meninggal dunia, nanti dia akan meninggal dunia. Lemas dia, nggak bekerja lagi, ya kan? Nah, kebanyakan manusia merasakan umurnya panjang terus. Masih lama, masih lama, masih panjang, masih lama, ya kan? Tahu-tahu nanti pulang mati, ya kan? Nah, di saat kematian itulah terjadi penyesalan yang luar biasa kepada diri kita, di mana kita belum memaksimalkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hebat luar biasanya Sya'ban, sholat subuh berjamaah ini adalah satu amal yang hebat dilakukan oleh Sya'ban. Mudah-mudahan kita besok berada di barisan para sahabat bersama Sya'ban. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ada dua ketakutan yang akan datang kepada manusia saat-saat perjalanan ia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakutan yang pertama adalah saat-saat sakaratul maut tadi yang sudah saya ceritakan. Ketakutan yang kedua adalah saat-saat kita akan dibangkitkan nanti dari alam barzakh. Jadi ada dua ketakutan. Itu luar biasa takutnya, Bu. Takutnya luar biasa. Bayangkan, kita tidak pernah akan membayangkan untuk meninggal pada saat itu. Tiba-tiba kemudian datang sakaratul maut, kita kembali kepada Allah. Itu luar biasa ketakutan. Di saat-saat ketakutan yang datang itulah bagi orang yang istiqomah beriman kepada Allah, istimewa orang-orang seperti ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang
berkata Allah Tuhan kami, summastaqamu, mereka istiqomah dalam keimanannya, tidak usah khawatir, datang malaikat menjadi kawan. Ya, kenapa? Karena saat-saat sakratul maut tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada. Suami ada di samping kita, istri mungkin ada di samping kita, anak mungkin ada semuanya, tapi tidak ada satupun yang bisa menolong kita selain hanya mentalkinkan, menolong dengan mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya tidak ada. Maka pada saat itulah beruntungnya orang-orang yang istiqomah dalam keimanannya. Kenapa? Karena pada saat itu Allah utus malaikat kepadanya untuk menjadi sahabat mengiringi perjalanannya saat-saat sakratul maut. Nah, inilah makna ayat ini. Nah, kemudian yang kedua, ketakutan kedua yang akan datang kepada kita adalah saat-saat hari berbangkit. Jadi ketika kita sudah selesai semua urusan di alam barzakh, ya, besok semua kita akan dibangkitkan oleh Allah. Pada saat itulah datang ketakutan yang luar biasa. Luar biasa takutnya kita pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu kita akan merasakan perhitungan hari hisab yang sangat panjang sekali nanti akan kita hadapi. Ada yaumul mahsyar, ya, ada hisab, ada mizan, ada sirat. Sehingga kemudian kalau tidak lolos ke syirat masuk neraka, dan yang terakhir kalau lolos kita masuk surga. Dan bayangkan ketakutan itu saat kita berbangkit datang kepada kita. Kembali datang malaikat ini. Apa kata malaikat? Oh, tenang, tenang sefulan, tenang. Tidak apa-apa, saya akan dampingi. Ada saya. Ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati. Ingat janji Allah, surga sedang menanti. Tenang kita. Makanya kalau kita meninggal dunia, ya kan, yang menjadi bekal itu cuma amal. 3 yang ikut bersama orang ketika akan dikuburkan. Yang pertama maluhu wa ahluhu, yang ketiga wa amaluhu. Jangan tertipu oleh dunia, Bapak Ibu. Jangan tertipu oleh dunia. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Ketika kita akan diantar ke alam barzakh, hanya 3 yang ikut bersama kita. 2 pulang ke rumah, 1 hanya ikut bersama kita ke alam barzakh. Maluhu, harta ikut. Mungkin auto yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang keren-keren ikut datang mengantar ke kubur. Tapi apakah harta ikut bersama kita di kubur? Nah, ada pula di ujung batu ini nanti Land Cruiser ikut dikuburkan ke alam barzakh. Nah, ada kan? Viral pula itu nanti. Tidak ada. Ibu-ibu emas di tangan itu apa ikut ke dalam kubur? Tidak ada. Semua harta pulang ke rumah. Yang kedua, keluarga, anak, istri atau suami ikut mengantar ke alam barzakh, ke kubur. Tetapi sudah selesai semuanya, akan pulang kembali ke rumah. Paling-paling hanya meratapi beberapa menit sambil terisak-isak. Kalau istri, ya Allah, Pak, gimana ini? Saya tinggal anak-anak masih kecil-kecil, paling itu kan ibu-ibu. Ya. Kalau suami nanti sambil mana, aduh mama, tinggallah papa sendiri. Terbayang kalau suami akan beristri lagi, gampang lagi, nanti bisa menikah lagi. Nah, makanya ibu-ibu, ibu-ibu, bu, ibu-ibu, jangan terlalu percaya pada suaminya. Ya, ini saya bukan ngompor-ngompor ya, jangan terlalu percaya. Jadi kalau ada emas, harta yang disimpan-simpan itu, ya, kalau sudah merasa dekat-dekat umur-umur, ya, sedekahkanlah semua. Karena kalau ditinggal nanti kita masuk kubur, senanglah dia ambil emas itu, nanti nikah dia lagi sama perempuan lain, ya. Nah, tapi ibu-ibu kalau punya suami yang saleh, insya Allah itu adalah bekal, ya, yang akan menolong ibu-ibu juga di alam barzakh, insya Allah. Disedekahkannya semua harta itu nanti. Emas disedekahkan, ini punya istriku, disedekahkan, diwakafkan, diinfakkan semua. Karena apa? Karena hanya itu yang akan menolong kita di alam barzakh. Hanya itu. Nah, lalu apa yang akan ikut bersama kita di alam barzakh? Yang akan ikut bersama kita hanyalah wa amaluhu, hanya amal yang
uang yang diinfakkan itu tadi, harta yang diwakafkan itu tadi, ya, amal-amal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat subuh berjamaah, ini insya Allah itu yang akan menjadi bekal buat kita di alam barzah itu. Maka ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, percayalah bahwa kematian itu pasti datang. Sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan manusia yang paling bodoh, manusia yang paling bongak, ya kan? Yang paling bongak, awal itu masuk bongak, yang paling bongak itu dia beda bapak bongak ada, itu maksudnya batu. Soalnya mau aslinya sialang bu. Nah, saya baru sialang semua. Aku aslinya sialang, Sumatera Barat, sialang 29 Kabupaten 50 kota. Cuma 25 tahun di Jogja, ya, dan 25 tahun di Jogja. Kemarin tahun 2022 pulang ke Sialang, insya Allah, alhamdulillah kini sudah berdiri. Kami lagi merintis pondok pesantren di Sialang 29 sekarang. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, awak bodoh. Kenapa bodoh? Tahu kata Imam Ghazali akan mati. Kematian itu pasti, ya kan? Tahu bahwa diri kita ini akan mati, tetapi tidak mempersiapkan untuk kematian. Itulah bodohnya, paling bodoh kita ini. Tahu kita akan mati, tapi tidak mempersiapkan diri untuk mati. Mestinya bagi kita ini harus mempersiapkan diri untuk mati, tapi sibuk aja dengan urusan-urusan dunia. Apalagi sebentar lagi masuk pemilu. Udah pemilu sebentar lagi kan? Februari 2024 akan ada pemilihan umum. Banyaklah lagi akan datang calon-calon legislatif, ya, yang datang kepada Bapak Ibu untuk menawarkan program-programnya. Nah, mulailah pertebaran uang-uang haram, uang-uang sogok segala macam. Masya Allah. Inilah yang merusak, ikutnya merusak. Amal sudah diperkuat, sudah rajin sholat subuh berjamaah di masjid, apa terima piti uang haram itu, ya kan? Berterima piti sogok itu segala macam. Nah, rusaklah apa yang kita lakukan selama ini, rusak amal kita karena masuk sesuatu yang haram. Ya, ingat ibu-ibu, bapak-bapak, pesan saya, besok kalau pemilihan umum, satu, pilih yang paling soleh di antara yang soleh. Tengok sholatnya, rajin sholat ke masjid tidak. Itu dulu yang boleh tengok, itu yang dipilih. Banyak ya, kenapa ini sebanyak ya, calon. Oh ya gawat itu. Kayak calon, ada yang sholat gitu kan. Pilih aja lah yang sholatnya sekali-sekali. Itulah di antara mereka yang tidak sholat itu mana yang ada sholat sekali-sekali sedikit-sedikit ke masjid. Itu yang dipilih gitu, paling tidak gitu ya. Di antara yang jelek itu yang paling sedikit jeleknya, itu yang dipilih. Karena kita harus pilih Pak, kita harus pilih, karena kalau tidak pilih malah tidak boleh. Jadi ya gimana lagi, kita harus pilih gitu. Itu yang pertama, pilih, tengok sholatnya, ya, cara memilih besok, tengok sholat. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungannya dengan kita, dengan keluarganya, dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan tetangganya, akhlaknya bagaimana? Itu tengok akhlak. Karena insya Allah kalau mungkin amal mahdohnya masih kurang, tapi kalau akhlaknya baik, ada kemungkinan dia akan menjadi baik karena ada akhlaknya. Ya. Kemudian yang ketiga, tengok ilmu agamanya. Ini dasar. Lay ilmu agamanya, lay pandai di salat, lay mengertinya fikihnya, lay mengerti dia sedikit akan ilmu agama. Ini dipilih. Ya kan? Sekarang masalahnya ini yang dilontarkan oleh kaum Yahudi, orang-orang kapitalis, ya. Orang-orang ustadz itu, ulama-ulama itu, para pendakwah itu, orang-orang soleh, orang-orang masjid, tidak usah lah ikut berpolitik, gitu kan? Tidak usah ikut berpolitik Pak. Gitu. Harusnya kita ini orang-orang masjid ini masuk ke DPR sana, masuk ke legislatif sana, mestinya begitu. Kenapa? Karena kalau tidak ada lagi orang soleh yang memperjuangkan politik, maka diambillah perjuangan politik itu oleh orang-orang yang jahat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Inilah makna ayat Al-Quran. Aku tengok tadi, aku tuh baru tahu dikirimkan sama Pak Joni poster pengajian kita ini. Aku tengok di situ. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yakzibun. Seandainya penduduk satu kampung atau negeri itu, kata Allah, amanu, beriman mereka semuanya, wattaqau, mereka semua bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, Allah akan turunkan, bukakan keberkahan dari langit dan dibukakan dari bumi. Langit, bumi, keberkahan dibukakan oleh Allah. Walakin kazzabu, tetapi kata Allah, mereka ini berbuat dosa, membuat dosa juga masalahnya. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yakzibun, maka aku pula nikmatilah, rasakanlah azab yang sangat pedih ini, kata Allah, karena membuat dosa. Jadi kalau seandainya kita bertakwa, beriman, penduduk satu daerah, satu kampung di ujung batu ini beriman, betul-betul beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka insya Allah keberkahan akan turun ke ujung batu. Apa tanda keberkahan itu, Pak? Tanda keberkahan itu adalah satu, tenang. Tenang. Jadi kalau keberkahan yang masuk ke dalam sebuah rumah yang dikepalai oleh kepala keluarga, misalnya seorang bapak, suami, maka tanda hidup barokah di dalam keluarga itu adalah hidupnya tenang, tidak gelisah, tenang hidupnya. Piti banyak, aroto melimpah, tapi anak pandai narkoba atau parah, tidak tenang, ya kan? Uang banyak, sukses, pangkat, jabatan segala macam, bini berselingkuh. Ada waktu itu banyak, tapi tidak disiko loh, disiko tidak seketek. Gitu kan? Nah, untuk apa semuanya itu kalau kita tidak tenang? Ini menandakan keluarga yang tidak barokah. Dari keluarga yang tidak berkah, berkumpul keluarga-keluarga, maka bisa jadi satu kampung itu tidak diberkahi oleh Allah, maka turunlah murka Allah di situ, di bawahnya. Nah, kalau tidak merasakan tenang lagi dalam kehidupan berkeluarga, itu tidak berkah tandanya. Yang kedua, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Cukup, ya, ibu-ibu dapat uang 5 juta seminggu oleh suami, alhamdulillah cukup. 10 juta cukup, 20 juta lagi sekali seminggu oleh suami cukup. Cukup, Bu. 20 juta seminggu cukup? Tak banyak. Kalau di Sialang ini gaji sampai atu ibu buat gaji orang saya ini di Sialang sampai atu ibu. Tapi kadang-kadang gaji cukup bro. Ya. Nah, tandanya keberkahan masuk ke dalam rumah tangga kita adalah berapapun penghasilan suami, berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah kepada keluarga itu cukup, merasa cukup. Inilah yang disebut oleh Buya Hamka qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Jadi kalau punya istri, Pak, cukuplah satu ini, cukup qanaah. Ya Pak ya? Cukup. Mana kalau nambah satu lagi yang 2 ketiga aja. Insya Allah kalau qanaah cukup. Ibu cukup ya Bu ya? Cukup. Merasa cukup dengan apa yang ada, itu qanaah. Kemudian yang ketiga, yang pertama adalah merasa tenang, batin itu tenang. Yang kedua merasa cukup, rezeki itu cukup. Kemudian yang ketiga, semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau misalnya punya piti, punya kekayaan, punya harta berlimpah, punya jabatan, punya istri yang cantik, dapat suami yang ganteng, ya, tengok apakah dia semakin dekat kepada Allah atau makin jauh daripada Allah. Itu tanda keberkahan. Kalau seandainya dengan apa yang diberikan oleh Allah itu yang ia merasa itu adalah kelimpahan Allah kepadanya, tapi yang makin jauh dari Allah, itu tandanya keberkahan tidak ada di situ. Ya. Bisa-bisa itu adalah ujian. Tetapi dengan harta yang ia miliki, dia makin dekat dengan Allah. Dengan harta yang ia miliki, ia makin konsen berjuang untuk fisabilillah. Semakin terkait hatinya ke masjid, semakin taat dia beribadah kepada Allah. Niatnya untuk memiliki semua harta itu adalah untuk disandarkan
bagaimana suatu kelak ia kembali kepada Allah, dengan harta itu dia masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai 25 menit sudah kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulan kita pagi kini adalah yang pertama, ya, takutlah bahwa sesungguhnya kita semua akan mati. Dan ketika seseorang akan mati, akan digambarkan oleh Allah bagaimana kehidupannya saat sakaratul maut. Nampak semuanya nanti, nampak semuanya. Maka jangan tertipu oleh dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan tertipu oleh dunia. Sekali lagi, jangan tertipu, karena semuanya ini akan kita tinggalkan. Umur 70 tahun, 80 tahun paling lama. Sementara kehidupan yang panjang itu kita korbankan hanya dengan kehidupan yang sesaat ini. Ya. Hidup di dunia ini bagaikan hanya celupan. Jadi kalau kita celupkan menuju ke laut, anak bangsa tetes, itulah cuma kenikmatan dunia ini. Itulah cuma yang kita perebutkan. Ya. Sementara kehidupan dan kenikmatan yang luar biasa akhirat itu adalah lautan yang luas itu, perbandingannya dengan setetes tadi. Itulah kenikmatan akhirat. Jadi untuk apa terlalu mempertahankan kehidupan dunia ini? Jadi buat kita yang kebetulan kini mungkin umur lah makin dekat dengan kematian. Kalau masih kami nunggu masih lama, Insya Allah masih lama. Tapi nampaknya ibu-ibu yang 60 tahun, 20 tahun, oke itu hati-hati mah. Ya, tapi bagi orang kelapa muda jatuh, kelapa tua aja yang hormat. Yang pertama, bahwa kita semua akan mati. Sadari itu. Maka hal pertama yang harus kita jaga adalah sholat. Setidak-tidaknya sholat ini kita pertahankan. Sholat berjamaah di masjid. Kalau bisa ibu-ibu sholat berjamaah bagus, ya minimal sholat subuh berjamaah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kehidupan kita ini untuk kembali kepada Allah itu mesti ada bekal. Perjalanan yang sedikit saja, kayaknya Ziko sampai ke Pekanbaru, mesti wajib bekal, ya kan? Minimal piti untuk bensin auto, ya kan? Untuk makan di jalan ada bekal. Masa untuk perjalanan akhirat kita, ini perjalanan yang panjang, kita tidak bawa bekal. Maka bekal itu satu-satunya adalah amal saleh. Iman kita insya Allah sudah punya, maka lengkapi, sempurnakan dengan amal yang saleh. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, orang yang di dunianya takut akan datangnya kematian, memiliki bekal atau amal yang saleh tadi, maka insya Allah inilah ciri orang yang bertakwa. Ya tadi itu. Kalaulah bertakwa satu keluarga, ya, walau anna ahlal qura amanu, beriman sudah, bertakwa, takut kepada Allah, dua itu tadi. Tahu akan kematian, menyiapkan amal soleh, itulah takwa. Ya, maka insya Allah dengan bekal takwa itu kehidupan kita akan barakah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Baik ibu, bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mengakhiri kajian subuh kita pagi ini, saya ingin mengajak ibu-ibu, bapak-bapak semuanya bertafakur kepada Allah. Mari kita pejamkan mata kita bersama-sama, menunduk ke bawah ketika sholat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu cukup mendengarkan suara saya saja sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jamaah semua, sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kita sedikit untuk bermuhasabah akan diri kita masing-masing. Yang pertama, ingat bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah kita mengingat umur kita hari ini sudah berapa? Ada yang mungkin umurnya sudah 50 tahun, ada yang mungkin umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, atau mungkin ada di antara anda bapak ibu jemaah sekalian masih berumur, masih muda, 30, 25. Tapi umur ini menandakan bahwa semakin dekatnya kita dengan kematian. Umur ini menjadi tanda bahwa kita akan semakin dekat berpulang kepada Allah. Dalam umur yang sudah sekian lama kita pakai itu, seberapa yang benar-benar kita pakai untuk beribadah kepada Allah, seberapa yang benar-benar kita pakai untuk menyembah Allah, seberapa yang kita pakai benar-benar untuk beramal saleh. Jangan-jangan di umur yang sekian itu kita telah banyak berbuat dosa, berzina, berjudi, memakan makanan haram, durhaka kepada suami, durhaka kepada ibu dan ayah, menipu dan membohongi istri. Banyak yang kita lakukan bapak ibu sekalian atas dosa-dosa itu semua. Maka tidak ada cara lain, kita mesti bertobat kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah, bertobat kembali kepada Allah, sehingga suatu saat kelak ketika Allah benar-benar mengambil nyawa kita, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan belum bertobat, kita menunda-nunda tobat. Jangan sampai kita kembali kepada Allah, harta yang kita miliki, jabatan yang kita punya, keadaan, kekuasaan, apa-apa yang kita miliki di dunia hari ini, semuanya itu akan menyulitkan kita. Maka tidak ada cara lain. Hari ini, pagi ini, mari kita azamkan kepada Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Rahman, ampunkan dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Terima tobat kami ya Allah. Jangan sampai kami keluar dari pintu masjid ini Engkau belum terima tobat kami ya Allah, Engkau belum terima istighfar kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, turunkan rahmat-Mu di masjid ini, berikan rahmat-Mu, berikan berkah berlimpah ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami, ampunkan semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kubur kedua orang tua kami, jika ada di antara mereka yang sudah meninggal, jika ada di antara mereka yang sudah mendahului kami, jadikan kuburnya bagaikan taman-taman surga ya Allah. Terima amal baiknya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami adalah orang-orang yang suka menzalimi diri kami ya Allah. Hari ini kami bertobat, besok kami berbuat dosa lagi ya Allah. Ya Allah ya Allah, betapa lemahnya kami ini ya Allah. Maka oleh karena itu jangan sampai pada saat-saat sakratul maut Engkau tidak menerima kami dalam keadaan
Jadikan kami hamba-hambamu yang Engkau berikan kekuatan untuk istiqamah dalam bertaubat, untuk istiqamah di dalam keimanan ya Allah, untuk istiqamah dalam bertakwa kepada-Mu ya Allah. Merasakan kehadiran-Mu, tidak sudi dan benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang lalai, tergelincir lagi kepada perbuatan maksiat, ampunkan kami kembali ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalal wal Ikram. Atas kecintaan-Mu kepada Nabi-Mu, atas kecintaan-Mu kepada kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kecintaan-Mu kepada kasih-Mu, kepada kekasih-Mu Habibina wa mulazina wa zuhrina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan doa kami ini ya Allah, kabulkan doa kami ini ya Allah. Pandanglah wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pandanglah wajah orang yang Engkau cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini adalah umatnya ya Allah. Kami ini adalah orang-orang yang dibanggakan suatu saat kelak oleh Rasul-Mu di yaumil mahsyar. Maka oleh karena itu kasihilah kami ya Allah. Terimalah doa kami ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, jadikan anak-anak dan keturunan kami keturunan yang menyenangkan, keturunan yang membuat kami senang, keturunan yang mendoakan kami ya Allah, keturunan yang kemudian sayang kepada kami ya Allah, mencintai kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika ada sedikit amal yang kami lakukan di dunia ini ya Allah, jadikanlah amal itu sebagai amal yang ikhlas, yang menjadi amal untuk bekal kami di akhirat kelak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, istiqamahkan jiwa kami, hati kami, pikiran kami, perbuatan kami. Jika kami telah lurus berada pada jalan-Mu ya Allah, jangan pola dan kembalikan kembali kepada perbuatan-perbuatan yang salah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau cabut nyawa kami kalau belum benar-benar kami bertobat padamu ya Allah. Dan cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sudah bertaubat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.